Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesehatan sehingga kita dapat melakukan perkuliahan secara online pada malam hari ini. Yang terhormat Ibu Yarnisa STPMSI selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dan teman-teman tim saya yang saya banggakan. Sebelum kita masuk pada pembahasan produk kami, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Wilda Astuti selaku moderator yang akan memandu diskusi kita pada malam hari ini dan sekaligus pemateri pertama. Nah, tentunya saya tidak sendirian, saya juga bersama rekan saya dengan peran anggota masing-masing, yaitu Dwi Anissa Desmira sebagai ketua sekaligus bendahara, dan di bagian pemasaran ada saya sendiri Wilda Astuti dan Seni Dwi Mardia Hayati. Lalu di bagian produksi ada Rizky Dwi Maidini dan Anika Feviola. Nah, selanjutnya langsung saja kita masuk pada pembahasan produk kami. Nah, di sini kami uh, memilih produk yaitu Stevia Plataro atau bisa disebut dengan puding ubi ungu. Nah, Stevia Plataro adalah produk puding ubi ungu di mana puding olahan dari bubuk puding yang dicampurkan bersama bahan baku ubi jalar ungu dan bahan-bahan lainnya. Nah, selama ini yang kita tahu olahan ubi jalar ungu sudah banyak. Namun perlu ada inovasi nih untuk membuat harga jual ubi ungu itu sendiri meningkat. Nah, salah satu contohnya yaitu kami membuat suatu produk puding ubi ungu. Nah, puding ubi ungu ini sendiri merupakan salah satu puding yang bisa dikatakan sebagai puding dengan rasa yang unik. Jika puding pada umumnya itu menggunakan buah-buahan, maka kali ini kami menggunakan ubi jalar ungu. Nah, biasanya orang-orang juga menggunakan gula pasir sebagai pemanis. Nah, untuk melengkapi rasa puding itu sendiri. Nah, tetapi untuk meminimalisir gula di dalam puding, maka kami memilih menggunakan pemanis alami stevia agar nilai sehat dan bergizi tetap utama dalam produk ini. Nah, pemanis alami stevia yang berasal dari daun stevia rebaudina Bartoni merupakan tumbuhan pardu asli dari Paraguay. Nah, daun stevia ini mengandung pemanis alami dan 0 kalori, mampu menghasilkan rasa manis 70 sampai 400 kali dari manisnya gula tebu. Selanjutnya, peluang produk kami yaitu dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi makanan sehat semakin meningkat. Nah, puding ini sendiri merupakan salah satu jenis makanan penutup yang umumnya dibuat dari bahan-bahan yang direbus atau dikukus dan digemari oleh banyak masyarakat dari berbagai usia. Nah, Indonesia sendiri merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, terutama di sektor pertanian. Nah, di Provinsi Jambi ini sendiri, daerah penghasil ubi jalar ungu terbesar terletak di Kabupaten Kerinci. Sedangkan Kabupaten Muaro Jambi menduduki posisi kelima pada tahun 2018. Selanjutnya, sasaran dan target produk kami ini terutama untuk mahasiswa. Nah, tetapi bukan berfokus kepada mahasiswa saja. Nah, anak-anak, remaja, orang tua juga bisa menikmati produk kami ini. Selanjutnya, bahan dan alat pembuatan puding dan planya, kami menggunakan ubi ungu 1,5 kilogram, gula stevia 20 sendok kecil, agar-agar plain 4 bungkus, Nutrijel putih 4 bungkus, air galon sebanyak 20 gelas, susu cair 1,5 gelas, susu kental manis 1,5 gelas, tepung maizena 8 sendok, garam setengah sendok kecil, susu cair 7 gelas, susu kental manis 1/4 sendok, keju 1 kotak, Oreo 2 renceng, dan box sendok plastik sambal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Anika Feviola. Kepada Anika dipersilakan. Baik, selanjutnya itu langkah-langkah pembuatan puding dan flan. Yang pertama itu setelah ubi ungu dikupas, lalu dikukus. Nah, ubi yang telah dikukus didiamkan sampai agak dingin. Setelah itu masukkan ubi yang sudah dikukus tadi ke dalam blender, lalu tambahkan air sedikit, lalu di blend sampai halus. Selanjutnya, lalu masukkan bubuk agar-agar plain, bubuk jelly plain, susu cair, susu kental manis, dan juga uh, ubi ungu yang sudah dihaluskan tadi. Lalu selanjutnya masak dengan api kecil, diaduk terus menerus sampai mendidih. Setelah itu, setelah pudingnya sudah matang, lalu dimasukkan ke dalam loyang.
Selanjutnya, cara pembuatan fla, yaitu yang pertama itu siapkan panci, lalu masukkan tepung maizena, susu cair, susu kental manis, dan garam, lalu aduk sampai bahan tercampur rata. Selanjutnya itu masih masak adonan flanya di api yang kecil sambil diaduk terus-menerus hingga flanya mengental dan matang. Next, selanjutnya strength atau kekuatan dari produk ini yaitu unik. Rasa ubi ungu dan kombinasi dengan fla memberikan cita rasa yang unik. Lalu sehat, ubi ungu ini kaya akan karbohidrat dan kaya akan antioksidan baik untuk kesehatan. Selanjutnya adanya inovasi pada produk menggunakan gula alami. Selanjutnya weakness atau kelemahan. Weaknesses atau kelemahan yaitu mudah basi karena umur simpannya relatif singkat dan perlu disimpan dalam suhu dingin. Yang kedua itu konsistensi rasa, fluktuasi rasa dapat mengurangi kepuasan pelanggan. Lalu kesadaran mereka yang rendah karena konsumen belum terlalu banyak mengenal produk ini. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dwi Anissa. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan opportunities ataupun peluang. Nah, jadi apa saja sih peluang yang ada di produk kami ini? Yang pertama yaitu fleksibilitas pasar. Maksudnya kami bisa dijual di berbagai lokasi, misalnya di kampus, di kobar, ataupun di event-event lainnya gitu. Kemudian dengan adanya platform digital ini, kami bisa memanfaatkan untuk menjangkau halayak lebih luas gitu. Jadi bisa menggunakan sebagai media promosi. Kemudian potensi keuntungan. Nah, maksud potensi keuntungan di sini adalah jika kita konsisten dalam berjualan, tentunya keuntungan yang kita dapatkan juga akan semakin banyak gitu. Selanjutnya itu terkait dengan threat ataupun ancaman. Adapun ancaman yang ada dalam produk kami, yang pertama itu ketergantungan pada bahan baku. Maksudnya di sini, jika suatu bahan baku tidak ada ataupun kita dapat bahan baku yang tidak berkualitas, tentunya akan menghambat jalannya proses produksi kita ya. Kemudian ada perubahan preferensi konsumen. Maksudnya itu ketika selera konsumen berubah, tentunya produk kita juga tidak dibeli oleh konsumen itu sendiri gitu. Kemudian munculnya pesaing atau kompetitor di baru. Nah, di sini pesaing memang tidak banyak yang kami temukan untuk penjualan puding ubi ungu dengan menggunakan gula stevia. Tapi dessert-dessert lainnya yang menarik juga bagi konsumen itu sudah cukup banyak dan dapat mengancam dari perkembangan bisnis ini. Next, selanjutnya terkait dengan bisnis kanvas. Yang pertama yaitu key partner. Nah, maksud key partner di sini adalah pihak yang bisa kami ajak bekerja sama untuk menjalankan produk kami. Misalnya pedagang bahan baku. Pedagang bahan baku ini seperti ubi ataupun yang di pasar gitu. Ataupun pedagang tambahan seperti uh, ke minimarket ataupun ke toko-toko warung terdekat untuk membelikan susu, tepung, garam, dan sebagainya. Kemudian ada pedagang kemasan. Nah, karena kamu menggunakan wall yang berukuran 200 mili, maka tentunya kami harus bekerja sama juga dengan pedagang kemasan untuk mendapatkan harga yang terbaik, bahkan bisa mendapatkan diskon jika kita membelikan lebih banyak gitu kan. Kemudian ada key activities. Nah, key activities ini merupakan aktivitas kunci keberhasilan dari perjalanan bisnis ini, yaitu pertama dimulai dari pembelian bahan produksi kami lakukan di rumah rekan kami, yaitu di rumah Medini, kemudian ada pemasaran, penjualan, dan pelayanan pelanggan. Kemudian ada key research. Nah, aset apa saja yang kami butuhkan seperti bahan baku, bahan tambahan, kemasan, peralatan, contohnya seperti kulkas, panci, dan sebagainya. Kemudian ada tenaga kerja. Nah, tenaga kerja di sini merupakan uh, tim kami sendiri yang beranggotakan 5 orang tadi, dan juga adanya informasi pasar. Informasi pasar ini terkait dengan tren yang sedang viral makanan apa saja gitu, tentang
pemasukan bahan baku, dan sebagainya. Kemudian ada value proportion. Nah, value proportion ini merupakan nilai ataupun keunggulan dari produk kami. Yang pertama itu adalah produk dari gula alami dan sehat. Produk kami menggunakan gula stevia yang dimana diketahui itu 0% kadar gula di dalamnya. Jadi tetap sehat dan tetap manis jika digunakan gitu. Kemudian inovasi dalam olahan seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya, bahwa biasanya puding itu menggunakan buah-buahan, tapi kami menggunakan ubi ungu sebagai bahan baku utamanya. Kemudian homemade. Nah, produk kami ini dibuat di rumah dan dengan buatan sendiri gitu. Jadi kita tahu keamanan dan kebersihannya gitu. Selanjutnya ada customer relationship. Nah, ini bagaimana kita menjaga hubungan dengan customer, dengan pelanggan kita, yaitu dengan mengomunikasikan, kita ramah, menyambut pelanggan, kita melayani dengan tulus gitu kan. Kemudian kita melakukan pemasaran. Nah, ini pemasaran kan dimulai dari awal sampai akhir dari penjualan gitu. Kemudian kita melakukan diskon. Nah, diskon ini juga telah kami berikan ke beberapa konsumen yang membeli lebih dari satu. Jadi harganya berbeda dengan harga biasanya. Kemudian channel. Channel ini media ataupun saluran yang kita gunakan dalam bisnis Stevia Plataro ini, seperti media sosial, baik itu dari Instagram ataupun WA. Selanjutnya penjualan langsung. Nah, kami ini menjual langsung di event-event seperti kemarin ada expo, dan juga kami menjual di kampus dan juga di Kobar. Selanjutnya ada customer segment. Maksudnya yaitu pengelompokan customer. Sasaran kami itu lebih fokus ke komunitas gaya hidup sehat, seperti anak-anak, remaja, dewasa, dan juga kaum vegetarian. Jadi orang-orang yang telah sadar akan kesehatannya, orang-orang yang aware gitu dengan kesehatannya. Selanjutnya yaitu cost structure. Nah, cost structure ini bagaimana rincian biaya yang kami gunakan, yaitu ada biaya produksi ataupun biaya tetap dan biaya operasional seperti biaya listrik, gas, dan sebagainya. Yang terakhir itu ada revenue stream. Maksudnya itu adalah pendapatan ataupun pemasukan dari bisnis ini, yaitu dari penjualan langsung, baik itu retail ataupun pre-order maupun custom order. Next. Nah, ini merupakan produk yang kami jual, yaitu puding ubi ungu dengan dan ada beberapa topping seperti keju dan Oreo. Next. Nah, ini merupakan rincian modal yang kami butuhkan, dimulai dari ubi ungu sebanyak 1 kilogram sampai dengan print merek, yaitu 20.000, yang menghasilkan total biaya sebesar 234.670 rupiah. Sehingga karena kami menjual pertama kali itu 40 cup, jadi dibagi dengan 40 dan hasilnya yaitu 5.800. Sehingga kami menetapkan harga jual yaitu 8.000 per cupnya. Jadi persentase keuntungan kami ini lebih kurang 50%. Mungkin selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rizky Dwi Maidini. Kepada Rizky Dwi Maidini dipersilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu strategi promosi. Yang pertama, kami menggunakan media sosial. Kami mengembangkan desain merek yang menarik. Yang ketiga yaitu membuat konten foto produk berkualitas baik, seperti poster maupun video. Yang keempat yaitu testimoni konsumen. Selanjutnya, ini adalah Instagram dari produk kami, yaitu Stevia Plataro Official. Selanjutnya, yang di sebelahnya ada video konten-konten yang kami buat. Selanjutnya ada print merah kami, dan di sebelahnya ada poster yang kami buat. Selanjutnya, kapan kegiatan produksi dan penjualan dilakukan?
kegiatan produksi dilakukan beberapa kali. Seperti pada tanggal 7 November kami membuat produksi testi untuk prototipe. Tanggal 12 November kami memproduksi untuk penjualan pertama. Untuk 13 November penjualan di kampus dan di Kota Baru. 17 November kami produksi penjualan kedua. 18 November kami penjualan di kampus. 21 November penjual produksi untuk penjualan ketiga. 22 November penjualan untuk ekspor. 27 November yaitu produksi untuk penjualan keempat, dan 28 November masih penjualan di kampus. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi yaitu yang pertama, penjualan hari pertama. Saat penjualan langsung di Kota Baru sangat sulit untuk mendapatkan tempat karena sudah ada yang menempati, yaitu penjual tetap di sekitar area GOR. Yang kedua, kesadaran merek yang rendah sangat menjadi kendala utama dalam penjualan kami, sehingga sulit mendapatkan pelanggan. Yang ketiga, tidak tepatnya waktu berjualan di kampus, karena kebanyakan mahasiswa sedang kelas dan ada yang sudah pulang. Yang keempat, ketidaktersediaan gula stevia di apotek dan pres, sehingga kami mencari di marketplace. Selanjutnya. Selanjutnya ada evaluasi. Yang pertama yaitu menanyakan satu persatu kepada penjual tetap di sana, di mana ada kawasan yang bisa ditempati. Jadi jika ada penjual tetap yang tidak datang, maka kami eh, berusaha untuk berjualan di tempat itu. Yang kedua yaitu kami memanfaatkan media sosial Stevia dan akun pribadi kami untuk menarik perhatian pelanggan, seperti membuat konten TikTok, poster, feed Instagram, serta mempromosikan dari orang ke orang. Yang keempat yaitu melihat jadwal para mahasiswa, khususnya mahasiswa ilmu kesehatan masyarakat, jika terdapat kelas offline dan menyesuaikan dengan jadwal perkuliahan para owner. Itu kami. Yang kelima yaitu menyiapkan dari jauh-jauh hari stok gula stevia dengan memesan dari e-commerce, atau kami memesannya dari Shopee. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, pemateri selanjutnya yaitu pada sini dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penjualan stevia Plataro batch pertama, yaitu di tanggal 13 November sampai 15 November. Di tanggal 13 November itu totalnya 22 cup, yang membeli 4 komplit. Jadi kami kalau menjual yang komplit itu Oreo keju itu harganya 9.000, jadi totalnya ada 36.000. 18 cup yang Oreo keju totalnya 104.000. Jadi totalnya ada 180.000. Lalu di hari Kamis terjual 7 cup, totalnya ada 56.000. Di hari Jumat 15 November itu terjual 11 cup, totalnya ada 86.000. Di total keseluruhannya di batch pertama yaitu 324.000. Next. Lalu di penjualan kedua yaitu di tanggal 18 November 2024, kami terjual 4 komplit totalnya 36.000, 1 double komplit 10.000, 2 diskon harganya 15.000. Lalu Pak Edi memberikan 10.000. Lalu terjual 12 cup Oreo keju totalnya 96.000. Jadi jumlahnya ada 20 cup, totalnya 167.000. Di penjualan ketiga totalnya ada 22 cup. Totalnya semuanya jadi 185.000. Di penjualan keempat di tanggal 28 November itu terjual 30 cup. Totalnya ada 248.000. Jadi ini pengeluaran kami selama penjualan. Di penjualan pertama yaitu di tanggal 13 sampai 17 November. Itu bisa dilihat di sini rinciannya. Di totalnya ada 128.500.
Di penjualan kedua di tanggal 21 sampai 22 November itu totalnya ada 38.500. Di penjualan ketiga di tanggal 27 November itu totalnya ada 76.785. Jadi ini adalah rekap penjualan dan pendapatan kami. Di penjualan pertama kami terjual 40 cup, totalnya ada 324.000. Di penjualan kedua 20 cup, totalnya 167.000. Di penjualan ketiga ada 22 cup, totalnya ada 185.000. Di total penjualan keempat ada 30 cup, yaitu ada 248.000. Jadi total keseluruhan penjualan kami ada 924.000. Ditambah kami mendapat suntikan dana sebesar 50.000. Jadi 924.000 ditambah 50.000 yaitu totalnya ada 974.000. Jadi ini ada pengeluaran selama produksi kami. Jadi kami mengeluarkan modal awal yaitu ada 234.670. Lalu ada pengeluaran selama produksi sebesar 243.785. Lalu ada bensin untuk semua anggota sebesar 50.000. Lalu ada listrik seharga 29.733. Jadi total pengeluaran kami yaitu 598.188. Next. Jadi kami mendapat keuntungan dari penjualan yaitu total pendapatan kami 974.000 dikurang total pengeluaran kami yaitu ada 598.188. Di total keuntungan kami yaitu 375.812. Next. Nah, ini ada dokumentasi dari penjualan kami di penjualan pertama yaitu di tanggal 13 sampai 15 November. Next. Lalu ini di penjualan kedua di tanggal 18 November. Next. Lalu ada penjualan ketiga yaitu Expo tanggal 22 November. Next. Lalu ada penjualan keempat kami ini di tanggal 28 November 2024. Next. Lalu ini ada testimoni dari konsumen kami atau pelanggan kami. Ini kami membuatnya di Instagram melalui NGL link. Jadi kami tidak mengetahui siapa pengirimnya. Next. Ini juga. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya. Dan itulah pemaparan materi dari produk kami yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.